Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, bencana alam, pembelajaran 1 dan 2. Solih-solihah, sebelum belajar hari ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar materi yang akan kita pelajari pada hari ini mudah dan bermanfaat. Anak-anak, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Seperti banjir dan tanah longsor. Itu semua disebabkan karena manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus selalu menjaga lingkungan ya. Kita diharapkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, dan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Nah, anak-anak bacalah teks berita tersebut ya. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang bencana alam. Bencana alam yang menimpa desa Sukamaju. Nah, anak-anak, bacalah percakapan antara Siti dan teman-temannya ya. Siti berkata kepada teman-teman, "Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju." Lalu Lani berkata, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" tanya Beni kepada Dayu. "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka?" tanya Dayu kemudian. "Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan," ujar Beni. "Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju," ujar Udin. "Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing," kata Edo kepada teman-temannya. Kemudian Siti pun berkata, "Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam." Nah, anak-anak, itulah tadi percakapan antara Siti dengan teman-temannya yang akan membantu korban bencana alam di desa Sukamaju. Wah, mereka baik sekali ya, ingin membantu orang-orang yang sedang terkena bencana alam.
Anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Sekarang mari kita bermain sambil membuat ungkapan terima kasih ya. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Lalu apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Kalian bisa berikan petunjuk situasinya, lalu buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Seperti contoh berikut ini ya, yang Beni, Edo, dan Dayu lakukan. Beni berkata, "Ayo coba buat ungkapan terima kasih." Situasinya adalah Edo jatuh dari sepeda dan kakinya terluka. Lalu Dayu berkata, "Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka..." Kemudian Edo berkata, "Saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku." Nah, anak-anak, kalian bisa bermain sambil membuat ungkapan terima kasih seperti yang dilakukan Beni dan juga teman-temannya ya. Anak-anak, dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama dengan teman-temanmu ya. Lakukan secara bergantian, seperti yang dilakukan oleh Beni, Edo, Dayu, dan juga teman-teman lainnya. Anak-anak, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan. Seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Nah, ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong ya. Sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Tulislah pada garis yang sudah tersedia ya. Di sini ada kata makanan. Coba kalian buat kalimat terima kasihnya. Bu Guru akan berikan contohnya ya. Terima kasih Udin sudah memberikan makanan kepadaku. Nah, kemudian ada kata yang kedua, yaitu buku. Coba kalian buat kalimat terima kasih dari kata buku. Bu Guru akan berikan contohnya. Terima kasih Lani, kamu sudah meminjami aku buku cerita itu. Nah, anak-anak, kalian tuliskan kalimat terima kasih lainnya ya, berdasarkan kata-kata yang sudah tersedia. Kata-kata selanjutnya yang harus kalian buatkan kalimat terima kasihnya adalah baju, selimut, dan obat. Nah, kalian buat ya masing-masing kalimat terima kasihnya, tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi ya. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Beni bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." "Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya," kata Tiur kepada ibu. Lalu Beni bertanya lagi, "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" "Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama, menyiapkan makanan untuk korban bencana alam," ujar ibu kepada Beni dan Tiur. Anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, apakah pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Coba kalian ceritakan ya di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi.
Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Ini adalah cara-cara membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alasnya. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran tersebut. Yang kedua, basahi tangan dengan air ya. Lalu yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Selanjutnya, buat bentuk yang kamu inginkan. Lalu, jemur tanah liat hingga mengeras. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, anak-anak, dapatkah kamu berjalan di dalam air seperti yang Udin dan teman-teman lakukan? Nah, jika kalian dapat berjalan di dalam air, berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam ya. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas di air. Nah, selamat mencoba anak-anak. Anak-anak, Udin dan teman-temannya lalu kembali ke kelas. Saat di kelas, mereka membaca berita tentang bencana banjir. Beritanya seperti berikut ini ya. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan juga pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia kembali. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Anak-anak, sudahkah kamu membaca teks tentang bencana banjir? Nah, ajak temanmu ya untuk membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Seperti contoh berikut ini ya, yang Udin dan teman-temannya lakukan. Dayu dan teman-teman kelompoknya membuat ungkapan terima kasih seperti berikut ini. Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Nah, kemudian Dayu bertanya kepada yang lainnya. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami, bagaimana menurutmu? Lalu Edo berkata, betul itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Dan kemudian Edo dan Udin pun mengungkapkan kalimat ungkapan terima kasihnya. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh ungkapan terima kasih ya, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Anak-anak, sekarang buatlah ungkapan terima kasih berdasarkan teks di atas tadi ya. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nah, anak-anak, kalian tuliskan ya ungkapan terima kasih berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca bersama. Bu Guru akan berikan contohnya. Terima kasih Bu Dokter, saya sudah diberi obat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.